Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kalau kakak Tere bilang selamat hari Minggu adik-adik, adik-adik harus jawab selamat hari Minggu kak. Kakak ulang ya, selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik siapkan Alkitab dan alat tulisnya ya. Kita mau satukan hati kita mau berdoa pada Tuhan. Kita saat teduh. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan satu buah pujian yang berjudul Kasih Yesus Indah. Dengan sukacita ya adik-adik dan pakai gerakannya. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo ingin mendengar firman-Mu. Karena itu hadirlah Tuhan melalui pertolongan Roh-Mu, sehingga anak-anak dapat mendengar dan menerima firman-Mu dengan baik, supaya mereka betul-betul mendapat berkat melalui firman Tuhan hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 10. Mari anak-anak, silakan Alkitab. Inang akan membacakan, ikuti di dalam hati ya. Demikian sabda Tuhan. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu cerita tentang semut dan kepompong. Perhatikan ya anak-anak, Inang akan bercerita untuk kalian.
di hutan yang di dalamnya banyak pepohonan yang rindang. Di sana ada banyak hidup berbagai macam hewan, mulai dari hewan yang jinak sampai kepada hewan yang buas. Kali ini kita bicara tentang dua saja, yaitu kepompong dan semut. Suatu hari di hutan tersebut terjadi angin kencang yang dahsyat, seperti badai yang mengobrak-abrik isi hutan. Pohon-pohon bertumbangan, dahan-dahannya patah. Banyak hewan-hewan yang tertimpa, banyak yang dalam mara bahaya. Itu terjadi pada malam hari. Dan pada malam hari terus terjadi sedemikian rupa sehingga banyak kejadian yang membuat hewan-hewan pada takut, bahkan dalam mara bahaya. Tetapi ternyata ada semut yang selamat dari mara bahaya karena ia bersembunyi di dalam lubang atau di dalam sarangnya di bawah tanah. Nah, ketika pagi menjelang dan mulai terbit matahari yang sangat cerah, si semut keluar dari persembunyiannya dengan riang gembira. Dia keluar berjalan-jalan untuk melihat, waduh, betapa indahnya alam ini. Ternyata matahari sudah memancarkan sinarnya, memberikan cahaya kepada saya. Begitu pikirannya, sehingga dia dengan sukacita, dengan gembira dia berjalan ke sana kemari. Sampai pada satu tempat dia melihat satu kepompong. Kepompong yang berdiam diri karena dia tergeletak di satu dahan yang patah akibat angin kencang yang tadi malam. Kemudian si semut dengan sombongnya bergumam sambil mendekati kepada si kepompong. Dia mengatakan, waduh, ini si kepompong sial banget. Hidupnya begitu menderita, dia terkungkung di dalam kepompong itu. Dia kan dibalut oleh seperti benang, begitu kan, kepompong ada di dalam itu. Jadi dia dengan mengejek, dengan sombongnya mengatakan, kamu adalah satu hewan yang tidak menarik sama sekali dan tidak berdaya, tidak seperti saya. Kamu lihat, saya bisa berjalan ke sana kemari, menikmati keindahan alam dan cahaya matahari pagi ini. Dengan sombongnya dia berjalan meninggalkan si kepompong yang tak berdaya di dahan yang patah itu. Si kepompong diam saja. Dan di tengah jalan ketika dia bertemu dengan hewan-hewan yang lain, dia selalu mengejek, menceritakan tentang si kepompong yang menurut dia adalah yang memalukan karena tak bisa bergerak, hanya diam saja begitu. Dengan sombongnya dia ke sana kemari bercerita, mengejek-ejek. Begitu ya anak-anak sekolah minggu. Nah, itu adalah tentu sikap yang tidak baik ya, merendahkan, meremehkan dan tidak peduli dengan penderitaan yang lain. Dia hanya memikirkan dirinya, dengan kecongkakannya menyombongkan dirinya begitu. Nah, di lain hari si semut berjalan-jalan lagi ke sana kemari. Kemudian karena dia begitu gembiranya, dia tidak menyadari bahwa di depannya sudah ada lumpur. Ketika dia berjalan, masuk dia ke lumpur itu. Dan badannya tentu akan melekat atau lengket di lumpur itu. Dan dia tidak sadar bahwa lumpur itu semakin diinjak akan semakin menghisap tubuhnya ke dalam. Oleh karena itu dia sudah hampir tenggelam di lumpur itu. Kemudian dia menangis dan minta tolong. Tolong saya. Karena dia sudah hampir tenggelam di lumpur itu. Nah, pada saat itu dia mendengar suara dari atas. Ada dari atas mengatakan, "Hai semut, sepertinya kamu sedang kesulitan ya? Tidak bisa keluar dari lumpur ya? Hampir tenggelam ya?" Dia lihat seekor kupu-kupu yang indah sekali, berwarna-warni di sayapnya. Dengan gembira mengepak-ngepakkan sayapnya sambil mengatakan itu. Kemudian si kupu-kupu melanjutkan perkataannya, "Kamu ingat tidak semut?
Aku loh yang kemarin kepompong, yang waktu dulu itu kepompong yang kamu ejek-ejek itu, yang kamu hina, yang kamu remehkan itu. Sekarang kamu lihat, aku sudah menjadi kupu-kupu yang indah dan saya bisa terbang ke sana kemari menikmati alam bebas dan cahaya matahari yang indah ini. Dia ngomong begitu. Kemudian si semut menjadi ingat betapa dulu dia tidak mengindahkan atau menganggap remeh atau menghina, mengejek si kepompong yang tak berdaya yang dia bilang sebagai hewan yang memalukan. Kemudian dia mengatakan, oh iya, maafkan aku ya. Aku waktu itu memang melakukan tindakan yang bodoh. Saya memang melakukan hal yang tidak baik kepadamu. Saya menghina, meremehkan kamu, bahkan meninggalkan kamu dalam keadaan yang diam, tidak berdaya. Dia begitu mengatakannya, tolonglah aku supaya aku bisa selamat dari lumpur ini. Dia bilang begitu, ya. Kemudian si kupu-kupu mengatakan, oh baiklah kalau begitu, saya akan menolongmu. Dia dengan baik melakukan tindakan yang penuh dengan perhatian, kasih sayang, dan tidak membalas apa yang dilakukan oleh si semut pada waktu yang lalu. Lalu si kupu-kupu yang indah itu mendekati si semut dan mengangkatnya dari lumpur itu. Kemudian dia menerbangkannya ke tempat yang lain, sehingga selamatlah si semut dan mereka bisa melakukan perjalanan selanjutnya ke masing-masing tujuan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang kita lihat dari cerita yang baru Inang sampaikan itu? Kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan yang bisa bicara kepada kita tentang kasih dan damai, tentu kita dapat memaknai, dapat menarik arti penting dari cerita itu, di mana ada satu yang berlaku sombong, meremehkan, bahkan jahat ya, karena dia lihat tidak berdaya tapi dia tinggalkan, dia tidak peduli, bahkan membicarakannya, mengejek-ejeknya, bercerita kepada yang lain bahwa itu adalah sesuatu yang buruk ya. Tetapi sikap yang buruk itu tidak dibalaskan oleh si kupu-kupu yang indah. Apa yang dilakukan si kupu-kupu? Kita melihatnya sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Dia melakukan tindakan kasih. Dia membalas keburukan, kejahatan, pengejekan dengan tindakan kasih. Dia mau melayani si semut yang sudah melakukan kejahatan kepadanya dengan membalasnya dengan kebaikan. Dia mengangkat, menolong, bahkan menyelamatkannya. Itu adalah tindakan kasih. Coba ingat, siapa tokoh yang paling mengasihi kita? Tuhan Yesus. Yesus adalah contoh teladan bagaimana melakukan tindakan kasih kepada kita semua, kepada anak-anak sekolah minggu yang melakukan hal yang baik. Ingat ya anak-anak, jadi tindakan buruk dibalas dengan kebaikan ya, itu satu. Kemudian juga kita melihat bahwa si kupu-kupu yang indah itu, dia betul-betul mau berdamai. Sebenarnya kalau dia adalah orang atau seperti orang-orang yang egois, yang mau membalas dendam, tentu kesempatan buat dia untuk mengejek, bahkan mungkin menenggelamkan si semut. Karena dia ada di atas, dia bisa langsung terbang. Tetapi dia tidak melakukan itu. Bahkan ketika si semut meminta maaf, ingin berdamai dengan dia, si kupu-kupu melakukan tindakan yang baik. Dia mau berdamai. Oh iya, saya mau membantu kamu, katanya begitu, dan dia melakukannya secara nyata. Apa yang mau dikatakan di sini anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Bahwa memang semua orang, anak-anak sekolah minggu juga dikatakan dipanggil untuk melakukan tindakan yang baik. Bahkan dikatakan, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Nah, anak-anak sekolah minggu dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan
tindakan berdamai. Jadi, kalau ada orang lain, temanmu atau siapapun yang mengajak kamu untuk berdamai, terima damai itu. Walaupun dia sudah pernah melakukan hal yang tidak baik kepadamu, misalnya kamu sudah tersinggung dibuatnya, mungkin dia pada waktu yang lalu silap melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tindakan berdamai. Karena apa? Karena Yesus sendiri adalah pembawa damai. Ingatlah ya, karena teladan yang harus kita ikuti yaitu Tuhan Yesus sendiri yang sudah memberikan pendamaian kepada seluruh umat manusia. Justru kita dipanggil untuk meniru atau meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, pada minggu ini pesan untuk kita semua, marilah melakukan tindakan kasih dan damai, dimulai dari lingkungan terkecil, di rumah, di lingkungan tempat bermain, di sekolah minggu, atau di mana saja pun. Ingatlah bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk senantiasa melakukan tindakan kasih dan damai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Kakak Mary. Di sini Kakak Mary mau membagikan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik siapa di sini yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, adik-adik sudah pada siap ya. Nah, adik-adik, Kakak Mary punya video loh, video animasi cerita. Yuk kita simak yuk sama-sama yuk adik-adik. Ada dua orang sahabat, namanya Rere yang baju hijau dan Lala yang baju merah. Mereka selalu bermain bersama, maupun di sekolah ataupun di rumah. Tapi Lala sedih adik-adik. Di sekolah, Lala selalu diejek bodoh sama yang namanya Chris. Lala selalu menangis adik-adik. Ya sedih, kenapa ya harus diejek setiap hari ya? Tapi Lala nggak sendirian adik-adik, ada Rere yang selalu menghiburnya. Saat pulang sekolah, Lala dan Rere sedang berjalan. Ada anak laki-laki yang naik sepeda dengan sangat kencang. Tiba-tiba anak laki-laki itu terjatuh. Lala dan Rere melihat, dan mereka sepertinya kenal dengan anak laki-laki itu. Iya, itu Chris. Chris yang jatuh dari sepeda. Lala dan Rere pun segera menolongnya. Lala menelpon mama Chris dan Rara menenangkan Chris yang menangis karena sakit. Enggak lama mama Chris datang. Mama Chris segera membawa Chris berobat dan berterima kasih pada Lala dan Rere yang sudah menolong Chris. Chris pun dirawat di rumah sakit. Tangannya harus diperban. Mama Chris sedih karena anaknya sakit. Sudah 3 hari Chris dirawat, keadaannya sudah lebih baik. Rencananya hari ini dia akan pulang. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Wah, ternyata ada Rere dan Lala yang datang. Chris kaget. Kenapa mereka mau datang menjenguk ya? Siapa Chris? Kabarnya? Sorry ya, kami baru datang hari ini. Iya Chris, maaf ya, kami baru datang. Soalnya kami baru dibolehin sama orang tua. Gimana keadaanmu? Kamu baik-baik aja kan? Kok kalian mau jenguk aku sih? Karena aku udah jahatin kalian. Kok kalian masih mau tolong aku sih kemarin? Oh gitu ya Chris. Kita itu sebagai anak Tuhan nggak boleh saling membenci. Kita harus saling menolong. Nah, karena kemarin kami lihat kamu lagi jatuh, nggak mungkin kami nggak tolongin kamu. Pasti kami tolong. Walaupun kamu jahatin Lala, tapi kita sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi.
Chris. Gak apa-apa kok kamu kemarin ejek aku. Tapi kan Tuhan Yesus sudah ngajarin kita itu harus saling mengasihi, gak boleh saling membenci. Aku minta maaf ya, aku salah. Gak seharusnya aku ejek Lala, bilang Lala bodoh. Aku minta maaf ya, aku malu karena kalian tetap menolong aku walaupun aku udah mengejek kalian. Maafin aku ya Lala, maafin aku ya Rere. Iya, gak apa-apa kok, Chris. Kita itu harus saling mengasihi, gak boleh saling membenci. Oke, mulai sekarang kita temanan ya. Ya Chris, kita mulai sekarang temanan ya. Dan kami berdoa supaya kamu cepat sembuh biar bisa ke sekolah lagi. Semangat Chris. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menonton video animasi. Coba Kakak Mary tanya, video animasi tadi ada berapa orang? Iya adik-adik, ada 3 orang. Siapa aja ya namanya? Yang pertama ada Rere, yang kedua Lala, yang ketiga Chris. Nah adik-adik, di sini siapa yang suka menangis? Lala. Iya adik-adik, Lala itu selalu menangis karena Lala itu selalu dijaili sama temannya yang namanya Chris. Nah adik-adik, suatu ketika Lala dan temannya Rere sedang berjalan, ternyata ada Chris loh adik-adik. Chris jatuh adik-adik. Dan adik-adik tahu gak apa yang dilakukan Lala? Lala malah membantu Chris. Padahal Chris sudah jahat loh adik-adik sama Lala. Tapi karena Lala punya kasih, Lala membantu Chris. Lala malah menelpon mamanya untuk mengasih tahu bahwa Chris itu jatuh adik-adik. Dan Lala dan Rere malah menjenguk Chris dan mendoakan Chris agar cepat pulih, cepat sembuh. Nah adik-adik, kenapa ya Lala seperti itu? Ada yang tahu? Ayo kenapa? Iya adik-adik, karena Lala dan Rere mempunyai kasih. Siapa yang di sini tahu kasih? Ayo, kasih itu apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak cemburu. Nah adik-adik, iya Lala mempunyai sifat-sifat kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik masih suka tidak berantem sama abang atau kakaknya? Masih? Nah, mulai sekarang kalau masih ada yang suka bertengkar, tidak boleh ya. Karena Tuhan Yesus sangat sedih jika adik-adik berantem. Oke? Tuhan Yesus sangat cinta sama anak-anak sekolah minggu yang mempunyai kasih, yang mempunyai sifat sabar, tidak suka marah-marah, selalu menolong teman, dan selalu mengasihi sesama manusia. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah ditaburkan pada hari ini. Kiranya anak-anak kami dapat melakukannya untuk menjadi pembawa kasih dan damai di tengah-tengah kehidupannya, baik di rumah maupun di sekolah atau di mana saja. Dan anak-anak senantiasa menjadi berkat sebagaimana yang Tuhan firmankan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, hari ini kakak Ani akan membacakan warta sekolah minggu. Yang pertama, doa syafaat. Hari ini doa syafaat kita dilayani oleh anak sekolah minggu kelas 3-4, dan minggu depan akan dilayani oleh anak sekolah minggu kelas 1-2 SD. Yang kedua, persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya bersama mama dan papa yang akan dikirimkan melalui rekening gereja HKBP Pasar Rebo. Yang ketiga, kegiatan kelas. Adik-adik setelah ibadah YouTube, jangan lupa ya untuk mengikuti kegiatan kelas
berdasarkan kelasnya masing-masing melalui link Zoom yang akan diberikan di WA grup orang tua. Dan yang keempat, untuk amang-inang kami yang belum bergabung ke WA grup orang tua anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo, boleh menghubungi nomor Karonda. Demikian warta sekolah minggu yang kakak Andi dapat sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ucap syukur kalau hari ini kami boleh melaksanakan sekolah minggu. Meskipun sekolah minggu dilakukan secara online, tapi kami yakin penyertaan Tuhan selalu ada untuk kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesehatan yang Tuhan sudah berikan sehingga kami bisa terus merasakan berkat-berkat yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Begitu juga dengan mama, papa, kakak, adik, dan opung. Kami kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan menjauhkan mereka dari segala macam penyakit. Demikian halnya dengan rezeki dan berkat melimpah. Kiranya Tuhan selalu mencukupkan mereka. Berkati kami ya Tuhan dalam setiap aktivitas kami agar di tengah pandemi COVID-19 ini kami dapat terus menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dan kiranya tangan Tuhan turut bekerja untuk menghilangkan virus COVID-19 dari buka bumi ini, sehingga kami dapat beraktivitas secara normal lagi seperti dahulu. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia agar semakin sadar akan bahayanya COVID-19 serta saling menjaga satu sama lain untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Berkati juga Tuhan masyarakat Indonesia yang sampai saat ini belum divaksin, agar kiranya Tuhan mengetuk pintu hati masyarakat yang tidak mau divaksin untuk dapat segera divaksin. Ya Tuhan, berikan juga kesempatan kepada masyarakat di daerah yang berkeinginan divaksin tetapi belum mendapatkan kesempatan. Tuhan, berkati pemerintah Indonesia yang sudah lelah bekerja untuk mengatasi virus COVID-19 agar dapat terus bekerja dengan baik sehingga masyarakat dapat merasa tenang, aman, dan tidak merasakan takut yang berlebihan akibat adanya virus COVID-19. Tuhan, musnahkan dan jauhkan juga berbagai mutasi varian baru COVID-19 dari muka bumi ini agar kami bisa hidup normal kembali. Kami juga berdoa untuk setiap daerah yang saat ini masih dalam zona merah PPKM level 4 agar kiranya terjadi penurunan penyebaran COVID-19. Tuhan, berkati setiap masyarakat yang terkena imbas adanya PPKM, biarlah tangan Tuhan yang bekerja untuk mereka sehingga pintu rezeki dan berkat terbuka untuk mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terimalah doa dan permohonan kami. Amin. Halo adik-adik, kakak nih mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dari lagu Yesus Pokok. Adik-adik bangkit berdiri dan menggunakan gaya ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi, Yesus pokok dan kitalah, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia.
Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.